Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sobat andal bermartabat. Berjumpa kembali dalam Podium Klaten. Podium Klaten adalah podcast yang diinisiasi oleh Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Insinyur Soekarno KM 1 Buntalan Klaten Tengah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tema yang sangat menarik, tema yang sangat ditunggu oleh calon mahasiswa, yaitu tentang tips dan trik memilih jurusan di perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan hari ini telah hadir dua narasumber yang berkompeten dan berpengalaman. Yang pertama adalah saya perkenalkan, yaitu Ibu Martiani MPSI Psikolog. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Ibu Sri Satiti Hammarani Skep NS Mkep. Beliau selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah dan juga sebagai praktisi pendidikan. Nah, sahabat semua, bahwasanya Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah pada tahun ini membuka pendaftaran mahasiswa baru di tahun akademik 2022-2023. Pada saat ini Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah membuka program studi dengan jenjang baik S1 maupun D3. Adapun untuk jenjang S1 yaitu meliputi program studi S1 Keperawatan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Administrasi Kesehatan, program studi S1 Teknologi Informasi, dan program studi S1 Manajemen. Sedangkan untuk program studi D3 meliputi program studi D3 Akuntansi, program studi D3 Kebidanan, program studi D3 Keperawatan dan profesi nurse. Nah, sahabat semua, bagi yang menginginkan informasi lebih lanjut terkait bagaimana proses pendaftaran di Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah, bisa menghubungi nomor yang ada di layar kaca berikut ini. Nah, kembali lagi pada tema yang akan kita angkat. Nah, sahabat semua, izinkan kami untuk memperkenalkan narasumber yang telah di awal kami sebutkan tadi, dan kami ingin membahas dua tema yang sangat menarik ini. Namun sebelum itu kami harapkan untuk sahabat semua untuk bisa melihat acara podcast ini dari awal sampai akhir, dan kami mohon untuk melakukan like, subscribe, komen, dan share-nya. Bagi sahabat yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway yang menarik. Selanjutnya kami sapa terlebih dahulu dua narasumber yang ada di studio podcast hari ini. Yang pertama adalah Ibu Martiani Psikolog. Bagaimana kabarnya Ibu untuk hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, semoga senantiasa selalu sehat. Kemudian yang kedua ada Ibu Sri Satiti. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Mas Dani sehat. Ya. Mas Dani sehat? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu narasumber yang hebat, yang cukup berkompeten, harus kita akui bahwa dunia remaja adalah dunia yang dia sering mengalami kegalauan. Dia mengalami sifat labil, mudah berubah, mudah istilahnya tidak memiliki pendirian dalam hal menentukan pilihan apapun. Salah satunya adalah pilihan kuliah. Nah, pada saat ini mereka mengalami kegalauan, kira-kira jurusan apa sih yang bagus untuk saya? Kira-kira jurusan apa yang bisa membuat masa depan saya lebih baik? Kemudian kadang orang tua menginginkan jurusan A, kemudian anak jurusan B, kadang terus buntu. Nah, ini dua hal ini akan kita kupas tuntas pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Nah, mungkin yang pertama kepada Ibu Martiani yang akrab dipanggil Ibu Ani. Betul. Menurut Ibu, apa sih yang menyebabkan kegalauan bagi remaja sehingga dia memang agak susah untuk menentukan pilihan? Salah satunya menentukan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Monggo. Baik, terima kasih Mas Dani atas waktunya yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Universitas Muhammadiyah Klaten yang telah memberikan waktu juga kepada kami, mengundang kami sebagai pembicara di sini.
Baik, Mas Dani, saya coba menjawab, nggih. Yang pertama mungkin saya coba klarifikasi dulu bahwa remaja ini kalau yang disebutkan Mas Dani kan tadi konotasinya tuh negatif semua ya, yang labil, yang masih mencari jati diri kayak gitu ya. Tapi coba kita lihat bahwa remaja itu sebenarnya juga merupakan aset, gitu kan ya, aset yang dia punya beribu potensi sebenarnya untuk dikembangkan. Nah, permasalahannya memang benar tadi yang dikatakan Mas Denny bahwa memang kebanyakan remaja itu nggak tahu harus gimana gitu ya. Berarti kan memang lingkungan sosial yang memang harus mengarahkan, membantu mengarahkan. Karena sebenarnya mereka secara kemampuan kognitifnya, cara berpikirnya, akalnya kan sebenarnya sudah cukup matang. Cuman memang harus dibantu mengarahkan. Tadi pertanyaannya adalah ini terkait apa yang menyebabkan kegalauan mereka sehingga agak kesulitan memilih jurusan gitu di perguruan tinggi. Iya, tentunya ini yang menyebabkan hal utama adalah ketidaktahuan sebenarnya. Ketidaktahuan apa? Ketidaktahuan mengenai apa yang dimiliki oleh dia sebagai potensinya yang merupakan bakatnya, dan juga ketidaktahuannya mengenai minatnya. Minatnya atau kecenderungan yang disukai begitu, bisa disebut begitu ya, agar mudah diingat. Maka yang memang perlu akhirnya menjadi hal penting untuk disadarkan kepada pelajar atau pemuda ini adalah bagaimana mereka sebenarnya mengetahui apa sih sebenarnya modal saya, bakat saya. Kemudian yang kedua adalah apa yang sebenarnya menjadi ketertarikan saya atau minat saya. Begitu, Mas. Karena dua hal, bakat dan minat ini merupakan satu hal penting yang memang akan mendongkrak keberhasilan suatu pendidikan juga akhirnya. Gitu. Ya, terima kasih. Berarti ada dua hal yang menjadi poin bagaimana remaja tersebut mampu menemukan bakat dan menemukan potensi yang ada. Betul. Nah, mungkin kami ingin bertanya bagaimana kemudian cara remaja itu bisa mendapatkan arahan itu, atau mungkin peran keluarga atau mungkin peran sekolah itu sebaiknya yang dilakukan seperti apa? Mungkin Ibu Ani bisa memberikan jawaban atas dua pertanyaan ini. Baik, mungkin yang pertama saya perlu sedikit paparkan ya apa perbedaan bakat dan minat sendiri. Jadi teman-teman, saya manggilnya apa kalau teman-teman di sahabat ya. Baik, sahabat, mungkin perlu saya jelaskan di sini apa sih perbedaan sebenarnya antara bakat dan minat. Bakat sendiri itu adalah sebuah potensi yang dimiliki sejak lahir, sejatinya begitu. Jadi itu merupakan anugerah dari Allah begitu ya, bahwa kita memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Bakat ini ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Jadi kalau umum misalnya ya semua orang punya bakat atau potensi bisa membaca, bisa menulis begitu ya. Tapi kalau bersifatnya khusus itu lebih kepada kecenderungan atau kemampuan yang khusus yang dimiliki individu. Misalnya ada seseorang tuh yang bakat khususnya itu terlihat dia suka sekali dengan hal-hal yang berkaitan dengan misalnya clerical itu keteraturan dalam keteraturan atau sesuatu yang bersifat numerik gitu misalnya. Atau lagi misalnya dia senang dengan sesuatu yang social service atau pelayanan terhadap orang lain. Nah, itu merupakan bakat khusus. Kemudian kalau minat, yaitu minatnya bisa mengarah kepada pekerjaan atau vokasional, bisa juga mengarah pada avokasional, misalnya hobi. Hobi. Nah, itu bisa membantu. Salah satu contohnya adalah coba teman-teman atau sahabat di sini coba cara sederhananya cari kertas, kemudian coba sebelah kiri dituliskan kira-kira hobi atau kesukaan aktivitas yang paling disukai apa. Jadi kayak melakukan mapping gitu mapping. Cara sederhananya begitu. Ya, mapping yang sebelah kiri ini coba di list. Kira-kira apa sih aktivitas yang sering suka sekali saya lakukan atau sering saya lakukan gitu. Dan apakah saya nyaman atau tertarik sekali dengan hal itu. Itu merupakan minat gitu ya, berarti kesukaan. Kemudian yang sebelah kiri nanti sebelah kanan coba teman-teman atau sahabat di sini juga coba bisa tuliskan list juga kira-kira pekerjaan apa yang terkait dengan tadi hobi saya ini. Misalnya saya hobinya tuh otak-atik komputer. Nah, misalnya berarti nanti pekerjaan yang mungkin terkait adalah misalnya nanti bekerja di programmer misalnya. Bisa jadi kan seperti itu. Contohnya seperti itu, Mas. Yang pertama itu secara individu atau sederhananya. Yang kedua bisa juga misalnya dengan
lingkungan itu mengobservasi. Nah, ini peran keluarga. Peran keluarga, lingkungan terdekat untuk mengobservasi dari kecil kemudian sampai remaja sekarang itu apa yang menjadi biasanya kesukaan Ananda? Oke, siap. Ya, berarti kan sahabat semua bagaimana kita langkahnya ada untuk menentukan pilihan jurusan yang sesuai dengan passion dia, hati nurani dia adalah bagaimana dia bisa melakukan mapping diri gitu ya. Sehingga bisa menemukan hobi apa, potensi apa, pekerjaan apa yang dia suka gitu. Nah, kemudian ini saya ke Bu Titi ini. Ini kan kampus itu kan harus bisa memberikan aktualisasi diri terhadap mahasiswa seperti itu. Bagaimana mahasiswa itu bisa tersalurkan hobinya, potensinya, bakatnya, dan ini kan bagian dari istilahnya itu memberikan pemenuhan kebutuhan pada mahasiswa ya. Nah, mungkin sejauh mana peran Universitas Unkla dalam memberikan aktualisasi diri ini kepada mahasiswa sehingga dia merasa bahwa aku nyaman banget kuliah di Unkla. Unkla kalau bahasa anak Jakarta, Unkla kampus gue banget. Nah, ini bagaimana cara membuat mahasiswa merasa betah, merasa senang, merasa gembira kuliah di sini. Mungkin Ibu selaku rektor yang sudah berpengalaman di dunia pendidikan bisa memberikan advice-nya, sarannya dan sebagainya. Monggo Ibu. Oke. Baik, terima kasih Mas Dhani atas pertanyaannya. Jadi nyambung yang disampaikan Bu Ani tadi pada remaja atau sahabat podcast, sahabat podium itu bahwa untuk menentukan kuliah itu ada 3. 1 ada numerik, 2 ada sosial atau pelayanan, dan satunya adalah hobi. Dan Universitas Muhammadiyah Klaten itu menyediakan ketiga itu. Yang pertama untuk numerik, tadi dicontohkan untuk otak-atik komputer ya sahabat ya. Nah, di sini ada yang namanya teknologi informasi. Ya, ada prodi teknologi informasi Mas Dhani. Ya, di situ jurusannya adalah S1, programnya adalah S1 keperawatan, dan di situ nanti akan kami sediakan artinya fasilitas laboratorium untuk menunjang bakat ataupun nantinya akan pekerjaannya di mana. Tadi dikatakan sebagai salah satunya sebagai programmer. Meskipun banyak lapangan kerja yang bisa diambil dari lulusan teknologi informasi. Dan juga ada juga yang numerik, meski ilmu komunikasi itu juga butuh numerik juga. Ya, karena ilmu komunikasi sekarang itu adalah bukan ilmu komunikasi hanya komunikasi langsung saja, tapi juga adalah komunikasi secara digital. Sehingga dua-duanya itu alhamdulillah ada di Universitas Muhammadiyah Klaten. Jadi sahabat podium kita beramai-ramai untuk ke Universitas Muhammadiyah Klaten. Kemudian yang kedua tadi ada sosial ya Bu Ani ya, ada sosial. Contohnya social service atau kalau bahasa kami adalah pelayanan. Nah, pelayanan di sini cukup banyak karena kami ada program studi yang S1 keperawatan. Nah, misalnya tadi disampaikan Mas Dhani, ada S1 keperawatan. Itu adalah pelayanan. Pelayanan kemana? Ke pasien di rumah sakit, oke. Ke masyarakat, ya. Sehingga ke komunitas, bahkan di S1 keperawatan yang ada di Universitas Muhammadiyah Klaten, mereka itu fokusnya adalah ke disaster atau ke kebencanaan. Sehingga mungkin sahabat podium sering melihat mahasiswa dari S1 keperawatan Universitas Muhammadiyah Klaten praktek masuk di mana itu Jimbung Jimbung atau Matkola itu dengan kerjasama dengan MDMC PDM Klaten. Jadi itu selalu. Kemudian masih ada lagi yang sifatnya pemberian pelayanan, D3 keperawatan. Ya, D3 keperawatan itu mereka juga fokusnya kemana itu? Oh, D3 keperawatan itu ke gawat daruratan. Jadi ada yang UGD, ada yang ICU, nah itu fokusnya kemana? Ke situ. Apakah hanya itu saja? Tidak Mas Dhani. Tapi pelayanan ke semua pasien. Itu yang di rumah sakit. Di masyarakat bisa, karena peran perawat banyak. Nah, kemudian di farmasi itu juga pelayanan, karena mereka di rumah sakit bisa, di apotek bisa, atau di yang kayak Bio Farma dan seterusnya itu bisa. Jadi banyak yang kaitannya dengan sosial. Bu Bidan apalagi, Bu Bidan banyak juga. Nah, sehingga
Kemudian satu lagi yang profesinis yang hubungannya dengan pelayanan. Nah itu, jadi profesinis itu hampir 1 tahun mereka di rumah sakit. Tidak di rumah sakit saja, tapi di masyarakat juga. Kemudian rumah sakitnya bukan rumah sakit umum loh Mas Denny, termasuk rumah sakit jiwa loh ya. Ya, jadi artinya mereka yang butuh pelayanan untuk kejiwaan. Ya. Nah kemudian ada lagi tadi yang sifatnya sosial juga, karena kan yang hobi ya, yang hobi. Nah yang untuk kesehatan itu bisa dikaitkan dengan hobi. Nah perlu kami sampaikan juga, nyambung yang disampaikan Bu Ani ya. Jadi hobi atau minat saya pengen apa. Nah seperti itu kadang muncul setelah masuk. Iya, muncul setelah masuk. Oh iya ternyata saya senang di ini kayak gitu. Oh ternyata saya senang nih di TI. Oh ternyata saya senangnya di manajemennya. Loh memang di universitas ada manajemen, di Universitas Muhammadiyah Klaten ada. Kita ada S1 manajemen. Ya, S1 manajemen itu juga bisa di pelayanan, bisa juga di numeri juga, karena kalau sekarang kita lihat ini ya, karena 4.0 ya. Jadi semuanya adalah berbasis IT. Nah itu, jadi entah itu pelayanan, entah itu numerik, entah itu hobi. Dan saya yakin sahabat podcast, sahabat podium, itu untuk otak-atik yang namanya komputer, yang namanya HP, itu sudah bukan hal yang aneh. Makanya kan sekarang di di menu atau di apa itu, di HP itu kan banyak toh, ada yang seneng TikTok ya, ada yang seneng Instagram dan seterusnya. Nah tapi ini di ilmu komunikasi ya Mas Denny ya, nanti kita akan sampaikan. Memang sahabat podium itu ahli ya, dalam sekarang itu anak-anak muda ahli ya dalam buatan. Nah, tapi ada nanti di dalam ilmu komunikasi etika penggunaan medsos ya Mas Denny ya. Nah, sehingga di situ yang tadi disampaikan bagaimana memilih jurusan pilih yang disampaikan Bu Ani, insya Allah di Universitas Muhammadiyah Klaten menyediakan. Insya Allah, dan perlu saya tambahkan nih Mas Denny ya. Nah, terkait dengan biaya perkuliahan, insya Allah kalau di Universitas Muhammadiyah Klaten sangat terjangkau. Jadi kalau di dalam sekolah kan senang, orang tua mendukung, biaya terjangkau. Itu mungkin Mas Denny. Ya, terima kasih dari Ibu saat itu yang cukup uraiannya mencerahkan. Jadi sahabat semua, bahwa Universitas Muhammadiyah Klaten itu memiliki jurusan yang sesuai passion kamu sekalian. Jadi jangan ragu untuk mengunjungi kampus ini atau sekedar sharing, insya Allah siap. Nah selanjutnya kita kembali lagi terkait tentang kegalauan tadi ya Ibu. Kadang kita sering amati bahwa orang tua menginginkan anaknya jurusan A, sementara anaknya aku merasa jurusannya B, karena katanya orang tua itu menang pengalaman seperti itu, sehingga dia kayaknya yang bagus ini, padahal sekarang eranya kan era yang akselerasi percepatannya sangat cepat gitu ya sekarang ada, sehingga kita memang harus adaptif. Ini bagaimana jika terjadi hal seperti ini, kemudian harus ditentukan mana yang mengalah, bagaimana menjembatani persoalan seperti ini Bu? Baik, terima kasih Mas Dhani. Memang betul, kalau dikatakan orang tua lebih berpengalaman itu betul sekali. Karena sudah mengenyam garam kehidupan lebih banyak gitu ya Mas ya. Cuman memang biasanya konflik ya, bisa disebut konflik gitu ya Bu ya. Konflik itu terjadi apabila memang tidak ketemu nih antara apa yang dikehendaki oleh orang tua dengan apa yang dikehendaki oleh anak gitu ya. Nah, tadi misalnya ketika kita sudah menemukan nih, bakatku adalah ini. Misalnya aku suka pada hal-hal yang terkait dengan otak-atik komputer, minatku maksudnya. Terus kemudian ketika dikaitkan dengan bakat, kayaknya aku juga berbakat sih di sini. Buktinya misalnya nilaiku komputer bagus. Nah, artinya kan itu klop nih antara bakat dan minat tadi ya. Nah, tapi kemudian muncul permasalahan ketika orang tua menginginkan besok kalau kuliah tuh ya jangan di komputer, mau jadi apa besok, misalnya kayak gitu ya. Mau jadi apa besok, kuliah ki yang kedokteran misalnya. Ben keren ngono lho, misalnya gitu ya. Nah, ini akhirnya menjadi konflik ketika keinginan anak dan kemampuan anak ini tidak sejalan dengan apa yang diinginkan, dikehendaki orang tua. Maka mungkin yang bisa kami sarankan di sini sebagai psikolog begitu ya, sebagai psikolog memang tidak bisa dipungkiri konflik itu selalu ada. Pun
tidak terkait dengan pemilihan jurusan pun ada, bahkan konflik memilih pakaian pun ada kok. Gitu ya, keseharian hal-hal kecil aja ada. Atau apalagi makanan ya? makanan. Misalnya anaknya tuh sukanya pakai baju hitam-hitam, cah cowok misalnya, Iya. cowok sekarang kan sukanya pakai baju hitam-hitam. Iya, Tapi gelap, ibunya, gelap. baju kok hitam terus, mau kayak Arab layat gitu misalnya. Padahal bagi laki-laki kelihatan manly banget itu ya. Betul, kan gitu. Itu hal kecil ya, Iya. belum nanti ketika pemilihan jurusan atau pemilihan universitas mungkin ya. Iya. Nah, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan bahwa di sini memang perlu berarti semua ujung permasalahan itu adalah pada komunikasi sebenarnya. Komunikasinya itu sebenarnya sudah terjalin positif belum? Ya. Kemudian kedekatan orang tua sama anak ini sudah terbiasa memiliki hubungan yang dekat atau terbuka atau belum? Apabila memang orang tua sama anak sudah memiliki modal awal bahwa mereka dekat satu sama lain, terbuka satu sama lain, kemudian sering berdiskusi secara terbuka, insya Allah ini mudah banget diselesaikan. Karena secara dari awal mungkin anak sudah terbiasa misalnya, aku suka les ini ya misalnya. Kemudian ibunya, oh kamu suka itu. Apalagi kalau ibu-ibu atau sudah yang berpikiran terbuka ya, orang tuanya kan lebih memfasilitasi. Nah, tapi menjadi masalah ketika antara orang tua dan anak ini di awal belum terbiasa terjalin suatu komunikasi yang positif dan juga tidak ada keterbukaan. Ini menjadi masalah ketika suatu saat nanti di hadapan anaknya sudah mau daftar misalnya tadi jurusan IT, ibunya maunya anaknya di kedokteran misalnya. Nah, bentrok kan di sini. Nah, akhirnya mungkin dengan suatu dinamika di dalam rumah tangga di dalam hubungan orang tua dan anak ini, akhirnya mungkin anak mengalah. Nah, tapi kan nanti efeknya jadi kan anak nanti dikorbankan, takutnya nanti kuliah di tengah jalan. Nah, itu gitu. efeknya nanti efeknya. Maka untuk menjembatani supaya itu tidak terjadi, memang yang pertama diperbaiki dulu Mas komunikasinya. Diperbaiki dulu komunikasi di awal ini memang antara orang tua sama remaja terkhusus, karena remaja itu udah banyak maunya kan, dia udah punya idealisme tertentu, dia punya idealisme yang memang biasanya dia mau diterima, sedangkan orang tua juga punya ego sendiri nih, kamu harus nurut sama orang tua, maka saling menurunkan, orang tua perlu menurunkan dan melihat kembali apa sih sebenarnya yang ingin dicapai ke depan, apakah aku ingin memaksakan keinginanku supaya anakku menjadi apa yang aku inginkan, atau kita menjalankan ini semua sesuai memang yang diminati dan anakku mampu di situ kan gitu. Sehingga ini perlu koreksi ulang Mas, ulang ketika sudah terjalin komunikasi ini kan enak nanti. Satu, komunikasi sudah terjalin dengan baik, komunikasi positif namanya. Kemudian dirumuskan ulang, duduk antara anak kemudian orang tua. Apa yang ingin kita capai bersama? Ke depan kita mau apa? Gitu. Apakah mau tetap kekeh pada keinginan orang tua, sedangkan anak tidak punya kemampuan di situ atau tidak punya minat di situ, atau kita mengarah kepada tadi kembali ke bakat sama minat anak. Karena ketika sudah menggunakan solusi atau problem solving dengan menggunakan bakat minat, insya Allah nanti ke depan tuh lebih mudah sebenarnya. Begitu Mas mungkin. Terima kasih. Sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, saya sampaikan bahwa untuk pemenang yang mendapatkan giveaway pada kesempatan podcast di edisi perdana yaitu atas nama Nelvana. Nah, kepada sahabat Nelvana nanti bisa menghubungi narahubung di kampus Universitas Muhammadiyah Klaten Jawa Tengah. Nah, ini kemudian kita terkait komunikasi orang tua terhadap anak tadi ya. Nah, mungkin ini ke Bu Titi. Nah, jadi kan kampus itu kan mendapatkan amanah dari orang tua bahwa anaknya tolong dididik sebaik mungkin. Nah, kemudian mungkin selama ini bagaimana membangun komunikasi dari kampus terhadap wali murid, kalau wali mahasiswa ya, terhadap orang tua wali mahasiswa itu bagaimana yang sudah dijalankan selama ini sehingga akan selalu terjalin hubungan yang harmonis, tidak hanya kampus dengan mahasiswa tapi kampus juga dengan wali mahasiswa. Monggo Ibu. Ya, nggih. Terima kasih Mas Dhani. Nah, sambung menyambung ya Mas Dhani nggih dengan Bu Ani nggih. Tadi Bu Ani sebelum sampai ke orang tua saya menyampaikan bahwa
untuk menghindari atau cara berkomunikasi dengan orang tua biar tidak terjadi konflik karena perbedaan pilihan, sehingga sahabat podium harus bisa menyampaikan, artinya secara bahasanya ya secara bahasa yang baik ya, karena kita menyampaikan ke orang tua bahwa pendidikan itu adalah untuk mengembangkan potensi, Mas Dhani. Pendidikan itu untuk mengembangkan potensi dan juga kapasitas intelektual yang dimilikinya. Nah, sehingga apa? Setelah dia untuk potensinya berkembang sesuai dengan kapasitas intelektualnya, sehingga dia bisa berkembang sesuai yang diinginkan. Nah, sehingga kalau mungkin dulu mau jadi apa, itu mungkin pola saya dulu nggih Mas Dhani nggih. Ya, dulu kalau pas pendidikan kuliah di ini mau jadi apa. Nah, tapi kalau sekarang eranya sudah berbeda. Nah, kemudian bagaimana Universitas Muhammadiyah Klaten menjalin dengan orang tua mahasiswa? Kami ada yang namanya pertemuan orang tua mahasiswa atau yang namanya POTMA. Ya. Nah, POTMA itu kami lakukan itu pada saat di mahasiswa baru masuk ya, sehingga orang tua akan tahu pendidikannya nanti di UMKLA. Ya, kita nama kerennya UMKLA ya Mas Dhani ya, kalau nggak keliru ya. Pendidikan yang akan dilakukan di UMKLA itu seperti apa, kemudian komunikasi kami akan terjalin. Contohnya begini Mas Dhani, semoga ini tidak akan pernah terjadi dan insya Allah tidak terjadi. Dan sampai hari ini juga tidak terjadi. Misalnya ada nih mahasiswa yang pamitnya kuliah, kayak gitu kan, pamitnya kuliah, saya kuliah pagi nih. Nah kalau kemarin kan, tahun-tahun kemarin kan kita pandemi ya, jadi online, gitu ya online, orang tua ngerti nih di rumah. Tapi kita kan sudah mulai untuk luring atau offline. Nah, mahasiswa pamit nih, oh saya kuliah jam 7 nih, kuliahnya Bu Titi misalnya kayak gitu. Ternyata pacaran gitu. Nah, ternyata setelah di akhir mau ujian tengah semester, lah kok absennya tidak memenuhi. Tidak memenuhi 75% seperti itu. Absennya kok tidak memenuhi, lah ini selama ini kemana? Nah, ini kami ada pemantauan. Nah, yang memantau adalah kami sudah menggunakan sistem Mas Dhani. Sistem informasi akademik. Sehingga semuanya serba online. Ya, absen pun kalau zaman saya dulu kan titip ya ditanda tangan kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa ya, karena mereka sudah mempunyai akun masing-masing. Nah, kalau ada seperti itu, kami ada komunikasi dari Kaprodi itu ke orang tua. Jadi kalau ada kasus-kasus dalam tanda kutip kok pamitnya kuliah tapi nggak kuliah, nah terekam di situ nanti Kaprodi akan menyampaikan ke orang tua dan biasanya mengundang orang tua. Artinya menanyakan apakah betul anak ini nggak pernah masuk dan seterusnya, sehingga tidak akan terjadi sampai hitungan orang tua kan sudah mau wisuda nih, tapi ternyata loh kok anakku di wisuda undangannya kok belum, ternyata lah absennya nggak datang terus itu. Jadi kami setiap misalnya ada mahasiswa yang agak bermasalah atau absennya kurang, gampangnya seperti itu, atau semoga nggak ada yang lain, itu biasanya kami langsung komunikasi ke orang tua. Dan juga pengalaman kami itu kadang-kadang ya Mas Dhani ya, ini di tugas akhir. Nah di tugas akhir, jadi di UMKLA itu kalau yang S1 itu kan skripsi, kalau yang program diploma tadi ya, diploma 3 itu adalah tugas akhir, termasuk diploma 3 akuntansi ya, karena kami ada di diploma 3 akuntansi. Nah kadang-kadang pada saat di TA itu, nah ini penyakit mahasiswa kalau saya menyampaikan itu kan di tugas akhir atau skripsi. Nah ini yang kita harus komunikasi terus. Artinya kalau loh ini kok anak kok hilang, bahasa saya hilang ya, artinya kok nggak pernah muncul di pembimbing. Nah itu Kaprodi itu juga akan memantau. Nah setelah memantau biasanya kan ada evaluasi nih di antara pembimbing itu, sampaikan ke Kaprodi misalnya kok ini loh anak saya ada yang nggak muncul. Nah nanti Prodi akan berkomunikasi, komunikasi ke anak, kemudian juga komunikasi ke orang tua. Sehingga harapan orang tua memang betul-betul bisa tercapai. Bisa tercapai apa? Sudah menitipkan anaknya untuk kami didik, insya Allah kami juga berusaha, bismillah, insya Allah kami akan mendidik putra-putri
yang dititipkan oleh orang tua ke kami dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah Mas Dani, pengalaman selama ini kami terjalin hubungan bagus dengan orang tua sehingga tidak ada kasus-kasus yang tadi yang kurang mengenakan. Jadi kami dengan orang tua selalu berkomunikasi, termasuk juga nanti pada saat praktek misalnya ada yang perlu kami komunikasikan, itu selalu kami komunikasikan. Jadi gitu sahabat podium, jadi jangan takut kuliah di UMKLA, kami akan jalin terus hubungan dengan sahabat podium yang bergabung di UMKLA dan juga orang tua sahabat podium. Kata Mas Dani. Terima kasih jawaban dari Ibu Rektor yang sangat insightful pagi ini. Nah sahabat semua, tanpa terasa ternyata kita telah di penghujung acara dan sekali lagi kami harapkan untuk sahabat Podium Klaten senantiasa bisa melihat tayangan ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa like-nya, share-nya dan komennya. Insya Allah yang beruntung akan mendapatkan giveaway yang menarik. Nah kemudian yang terakhir saya ucapkan terima kasih pada Ibu Ani dan Ibu Titi yang telah berkenan memberikan pencerahannya bagi sahabat Podium Klaten yang insya Allah ini akan bermanfaat bagi mereka. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan atas perhatiannya dan insya Allah kita akan bertemu di waktu dan tempat yang sama. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.